Rasulullah SAW bersabda, sekiranya tidak tersisa kecuali sehari dari umur dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan hari itu hingga seseorang dari Ahlul Bait yang akan bangkit dan memenuhi dunia dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Salam atas kelahiran sang juru penyelamat bagi alam semesta dan manusia, bagi seluruh kaum muslimin di dunia yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, yang akan melenyapkan kezaliman dan ketidakadilan. Ialah Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajalullah Farajahu Syarif. Langsung saja kita buka acara pada malam ini dengan pembacaan Suratul Fatihah yang kita hadiahkan terkhusus kepada baginda besar Muhammad SAW beserta keluarganya suci, dan juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, pahlawan-pahlawan kita, orang yang berjasa bagi kita, dan juga tak lupa kepada saudara-saudara kita, kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang telah tiada. Al-Hadirin yang salat Al-Fatihah. Acara selanjutnya Qiraatul Quran yang akan dibawakan oleh Akhil Narodi. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usari'u ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله Terima kasih kepada Baginda Rabbi yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan apa yang ia bawakan dapat menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Acara selanjutnya pembacaan nasyid yang akan dibawakan oleh santri-santri dari Takrib dan yang akan dilanjutkan dengan sholawat Sya'baniyah dan amalan-amalan. Langsung saja kepada santri dari Takrib kami persilahkan. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
يا مهدي أدركنا يا مهدي أدركنا يا مهدي أدركنا يا ابن الحسن يا ابن الحسن
Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat, mari kita membaca salah satu amalan di bulan Sya'ban yang biasanya kita membacanya setelah selesai sholat wajib. Sebelum masuk di amalan-amalan tertentu, kita akan membaca amalan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Syajaratin nubuwah wa mawdi'ir risalah wa mukhtalafil malaikah wa ma'dinil ilmi wa ahli baitil wahyi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-fulkil jariyah fil lujadil ghamirah ya'manu man rakibaha wa yaghraqu man tarakaha. Al-mutaqaddim lahum marad wal mutaakhir anhum zahid wal lazim lahum lahiq. Allahumma salli ala Muhammad wa ali al-kahfil hasim wa qiyathil mudharril mustakim wa malja'il haribin wa ismatil mu'tasimin. Allahumma salli ala Muhammad salatan kasiratan takunu lahum ridhan wa lihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad adaan wa qadaan bihawlin minka wa quwwatin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad at-tayyibin al-abrar al-akhyar alladhina awjadta huquqahum wa faradta ta'atahum wa wilayatahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa'mur qalbi bi ta'atika wa la tukhzini bi ma'siyatik warzuqni mawasata man qaddarta alayhi min rizqik bima wassa'ta alayya min fadlik wa nasharta alayya min adlik wa ahyayta
رسله شعبان الذي أففه منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وعظامه إلى محل حمامه اللهم فأعنا على الاستنام بسنته ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعل لي له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي راضيا قد وجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani dan akhwat rahimakumullah, di malam nisfu Sya'ban sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwa malam ini sama nilainya dengan malam Lailatul Qadar. Apabila di malam Lailatul Qadar semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini juga semua permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah. Di malam Lailatul Qadar, siapapun yang beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Oleh karena itu di malam ini pula kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya
ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر قلبي ومثواي وما أريد أن أبدئ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونفسي ونفعي وضري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. Tuhanku, sekiranya aku tidak layak untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, akan tetapi kedermawanan-Mu kepada aku, kedermawanan-Mu kepada aku sangatlah luas. Ilahi ka'anni binafsi waqifatun baina yadayk wa qad adallaha husnu tawakkuli alayk fakulta ma anta ahlu wa taghammadtani bi'afwik. Ilahi in aqawta faman awla minka bidhalik wa in kana qad jana ajali ولم يجلني منك أملي وقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. Tuhanku ya Allah, sekiranya ajalku datang menjemputku sementara amal baikku belum datang kepadamu ya Allah, niscaya pengakuan atas dosa-dosaku aku jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ilahi qad jurtu ala nasibin nadari laha fala al-wailu illa taghfir laha. Ya Allah, aku telah berbuat aniaya pada diriku dengan memperhatikannya. Sungguh celaka bagi diriku ya Allah sekiranya Engkau tidak mengampuni kami. Ilahi lam yazal birruka alayya ayyama hayati fala taqtabirraka anni fi mamati. Ilahi kaifa ayasu min husni wa nadharika li ba'da mamati wa anta lam tuwallini illa al-jamila fi hayati. Ilahi tawalla min amri ma anta ahlu wa bifadlika ala mudnibin wa ghamarahu jahlu. Ilahi qad satarta alayya dhunuban fid dunya wa ana ahwaju ila satriha alayya minka fil ukhra idh lam tudhirha li ahadin min ibadika as-salihin fala tafdhahni yawma al-qiyamati ala
لقائك يوم تقضي فيه بين عبادك إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي إلهي لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعافني إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك إلهي فلك الحمد أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك يا رب sekiranya engkau siksa aku karena dosa-dosaku ya Allah, aku akan mengambil kemaafanmu ya Allah. Aku jadikan maafmu sebagai perantara bagiku. Wa in akhadtani bidhunubi akhadtuka bimaghfiratik wa in adkhaltani an-nar a'lamtu ahla anni uhibbuk. Tuhanku, sekiranya engkau masukkan aku ke dalam api neraka-Mu ya Allah, niscaya akan aku beritahukan kepada seluruh penduduknya bahwa aku mencintaimu ya Allah. Ilahi in kana sabra fi jambi ta'atika amali faqad kabura fi jambi rajaika amali. Ya Allah, sekiranya ketaatanku kepadamu berada di sisimu sangat kecil ya Allah, maka harapanku kepadamu adalah sesuatu yang amat besar ya Allah. Ilahi kaifa anqalibu min indika bil khaybati mahruman faqad kana husnu dhanni bi judika an taqlibani bin najati marhuma. Ilahi faqad afnaytu umri fi shirrati as-sahwi anka wa afnaytu shababi fi sakrati at-taba'udi minka. Ilahi falam astayqid أيام اغترار بك وركوني إلى سبيل سخطك. إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إلهي. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, putra dari hamba-hamba-Mu ya Allah. Kini kami duduk berada di hadapan-Mu, bertawassul dengan kemurahan-Mu untuk menuju kepada-Mu ya Allah. Ilahi ana abdun atanassalu ilaika mimma kuntu wajihuka bihi min qillati istihya'i min nawarik wa atlubu al-'afwa minka idil afunatun likaramik. Ilahi in lam yakun li khawlun fantaqila bihi an ma'siyatik illa fi waqtin ayqadtani li mahabbatik wa kama aradta an akuna fakuntu fashakartuka bi idkhali fi karamik wa litadhhir qalbi min awsakhil ghaflati ank. Ilahi undur ilayya nazar man nadaitahu fa ajabak. Ilahi
إلهي انظر إلي نظر من ناديته فأجاب واستعملته بمعونتك فأطاع. Ya Allah, lihatlah kepada kami ya Allah, dengan penglihatan orang yang sedang memanggilmu lalu engkau, orang yang memanggil yang engkau panggilnya, orang pemandangan dengan orang yang engkau panggil lalu datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya qariban la yab'udu 'anil mughtarri bihi wa ya jawadan la yabkhalu amman raja thawaba. Ilahi habli qalban yutnihi minka syauquhu wa lisanan yurfa'u ilayka sidquhu wa nadharan yuqarribuhu minka fatquhu. Ilahi inna man ta'arrafa bika ghayru majhul faman ladha bika ghayru mahdul wa man akbalta alayhi ghayru mamluk. Ilahi inna man intahaja bika lamustanir wa inna man i'tasama bika lamustajir wa qad luttu bika ya ilahi fala tukhayyib dhanni min rahmatik wa la tahjubni an rafatik. Ilahi akilni fi ahli wilayatik maqama man raja ziyadati min mahabbatik. Ilahi wa alhimni walhan bidhikrik ila dhikrik wa himmati fi rawhi najahi asma'ika wa mahalli qudsik. Ilahi bika alayka illa alhattani fi mahalli ahli ta'atik wal mathwa as-salih min mardatik fa inni la akiru nafsi daf'an wa la amliku laha naf'a. Ilahi ana abduka ad-dha'ifu al-mudhnib wa mamlukuka al-munib fala taj'alni mimman sarafta anhu wajhaka wa hajabahu sahbuhu an afwik. Ilahi habli kamal al-inqita'i ilayk wa'afid وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تحرق أبصار القلوب حجبا النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحدته فصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا. إلهي لم أسلط على حسن ظني قنوط الأياس ولم قطع رجائي من جميل كرمك. إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاصفح عني بحسن توكلي عليك. إلهي إن حطتني ذنوب من مكارم لطفك وقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة تزيل ثوابك. إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني من
Allahumma inni as'aluka bihaqqil maulud. Kita memohon doa dengan bertawassul hari kelahiran atau kelahiran Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Allahumma inni as'aluka bihaqqil maulud fi hadzal yawmil maw'ud fi shahadatihi qabla istihlalihi wa wiladatihi takadru as-samaa'u wa man fiha wal ardu man 'alayha wa lamma bata'a لأتاها قتل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قبله أن الأئمة من نسله والشفاء في ذرته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمه وغيبته حتى يدرك الأوتار ويأثر الثأر ويرق الجبار ويكون خير أنصار صلى الله عليه مع اختلاف الليل والنهار. اللهم بحقهم إليك أتوسل وأسأل سؤال مختلف مسيء إلى نفسه مما فرط في يومه وأمسه يسألك العصمة إلى محل رمسه. اللهم فصل على محمد وعطرته واحشرنا في زمرته وبوعنا معه دار الكرامة ومحل الإقامة. اللهم وكما أكرمتنا بمعرفته فأكرمنا بزلفته وارزقنا مرافقته وسابقته واجعلنا ممن يسلم بأمره ويقيم الصلاة عليه عند ذكره وعلى جميع أوصيائه وأهل أصفيائه الممدودين منك بالعدد الاثني عشر النجوم الزاهر والحجج على جميع البشر. اللهم وهب لنا في هذا اليوم خيرا وموهبة وانجح لنا فيه كل طلبة كما وهبت الحسين لمحمد جده وعلى فدرس بمهده ونحن عائلون بقبره من بعده نشهد تربته وننتظر أوبته. آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق ليلتنا ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلا فتمت كلمتك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك ولا معقب لآياتك. نورك المتعلق وضياؤك المشرق والعلم النور في قصياء الديجور. الغائب المستور جل مولده وكرما محدده والملائكة شهده والله ناصره ومؤيده إذا آل ميعاده والملائكة أبداه سيف الله الذي لا يلهو ونور الذي لا يخفو وذو الحلم الذي لا يسمو مدار الدهر ونوابس العصر وولاة الأمر ومنزل عليه ما يتنزل في ليلة القدر وأصحاب الحلم
واجعلنا من أنصاره واقرئ ثارنا بثاره واكتبنا في أعوانه وخلصائه وأحينا في دولته ناعمين وبصحبته ظالمين وبحقه قائمين ومن السوء سالمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى أهل بيته الصالحين وعترته الناقلين والعنجمين الظالمين واحكم بيننا وبينهم يا أحكم الحاكمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim Muhammad. أصحابه الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم الأمين. إخواني نوّروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menghidupkan malam Lailatul Nisfi Sya'ban atau malam 15 Sya'ban, dan mudah-mudahan doa kita, permohonan kita yang baru saja kita sampaikan
dipastikan didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertepatan dengan kelahiran Shahibul Asri wal Zaman Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam, kepada seluruh pecinta Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya sampaikan selamat berbahagia atas kelahiran manusia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Semoga kita semua dijadikan sebagai pengikut setianya dan syahid berada di dalam benderanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang tadi saya baca. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaqulun laula unzila alaihi ayatun min rabbih faqul innamal ghaibu lillah fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Ayat ini berbicara tentang mukjizat Allah Subhanahu wa taala atau mukjizat Allah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang untuk memperkuat kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Orang-orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulun, orang-orang kafir itu berkata, laula unzila alaihi ayatun min rabbih, adakah selain ayat Al-Qur'anul Karim, selain mukjizat Al-Qur'anul Karim yang bisa dijadikan sandaran akan kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seakan-akan orang kafir itu berkata tidak cukup dengan Al-Quran sebagai bukti atas kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah mukjizatun khalidah, mukjizat abadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kebenaran kenabian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang kafir mereka tidak cukup dengan Al-Quran. Mereka mengatakan, adakah kiranya ayat lain selain Al-Quranul Karim? Adakah mukjizat lain selain Al-Quranul Karim untuk membuktikan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah, faqul innamal ghaibu lillah, katakan wahai Muhammad bahwa hal-hal yang bersifat gaib itu masih tersimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir-tafsir yang lain mereka menjelaskan tentang ayat ini bahwa ketika mereka meminta ada mukjizat lain, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mukjizat itu adalah urusannya Allah. Mukjizat itu adalah kegaiban yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantadhiru ay inni ma'akum minal muntadhirin. Maka tunggulah mukjizat Allah itu, tunggulah, sebagian mengatakan tunggulah siksaan Allah Subhanahu wa taala itu, karena sesungguhnya kami juga bersama kalian menunggu tentang janji Allah akan adanya Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran. Akan tetapi dalam tafsir Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki makna yang berbeda terkait ayat ini. Ketika orang-orang kafir meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kebenaran ajarannya, untuk membuktikan kenabiannya, selain Al-Quranul Karim, mereka minta selain Al-Quran ada mukjizat lain. Lalu Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu mengatakan innamal ghaibu lillah, seakan bahwa ada mukjizat lain, akan tetapi mukjizat itu masih berada dalam keadaan gaib,
masih berada di alam gaib yang Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Maka tunggulah kalian, aku pun juga sama-sama bersama kalian untuk menunggu kedatangan mukjizat lain selain Al-Qur'anul Karim, kata Rasulullah melalui ayat ini. Pertanyaannya adalah dalam tafsir Al-Quran, di dalam tafsir Al-Bait Rasulullah, tafsir-tafsir yang ada menjelaskan apa sebenarnya mukjizat lain selain Al-Quran itu. Mukjizat yang dituntut oleh orang-orang kafir untuk membuktikan kebenaran agama Allah, membuktikan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, apa kira-kira? Riwayat Imam Shadiq alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa mukjizat yang ditunggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Panduru inni ma'akum minal muntadirin", mukjizat yang ditunggu oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh makhluknya, mukjizat selain Al-Qur'anul Karim, Imam Shadiq mengatakan adalah duhur ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditunggu adalah kemunculan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Ayat ini menggambarkan bahwa ada dua mukjizat yang memberikan bukti kebenaran akan diajarkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Karena sampai sekarang tidak ada satupun yang mampu membuat seperti Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menantang seluruh makhluknya untuk menciptakan satu ayat seperti Al-Qur'an, maka mereka tak akan mampu. Jadi ada dua mukjizat pendukung kebenaran ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu Al-Qur'an, dan yang kedua adalah munculnya Al-Imamul Mahdi, merupakan mukjizat kedua akan membuktikan kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Mahdi, kemunculan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam itu sebagai mukjizat kedua setelah Al-Qur'anul Karim? Karena keberadaan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam kelak akan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, memunculkan agama Allah di atas seluruh agama, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah liyudhhirahu 'ala dini kulli. Agama Allah harus menguasai dunia dan memenuhi dunia ini dengan keadilan ilahi seperti yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menjadikan agama menguasai seluruh dunia tidak mungkin tercapai kecuali dengan munculnya Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Dengan demikian maka gaibnya Imam Mahdi dan kemunculan Al-Imamul Mahdi adalah mukjizat kedua setelah Al-Qur'anul Karim, membuktikan kebenaran ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Allah tidak akan pernah tercapai lidhirahu 'ala dini kulli. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kemudian lidhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Artinya bahwa seluruh dunia tidak ada orang lain kecuali agama Allah, yaitu agama Islam, dan itu tidak mungkin tercapai. Benar bahwa agama telah disampaikan oleh Rasulullah, semua disampaikan oleh Rasulullah, ajarannya, prinsipnya disampaikan oleh Rasulullah, tapi berdirinya pemerintahan ilahiyah yang menggambarkan liyudhhirahu 'ala dini kulli belum tercapai kecuali dengan zuhurul Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Dengan demikian
Duhurul Imamul Mahdi adalah mukjizatun, sama seperti halnya Al-Qur'anul. Allah dalam Rasulullah SAW menceritakan tentang Al-Imamul Mahdi, kelak beliau adalah yang melaul ardo biston wa adla. Tidak ada lagi kezaliman. Dunia akan dipenuhi dengan keadilan dan kedamaian. Kapan? Yaitu ketika Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam muncul. Saudara sekalian, lalu kapan Imamul Mahdi itu akan muncul? Bagaimana Imam Mahdi alaihissalatu wassalam itu muncul? Pertama, bahwa tidak ada orang yang bisa menentukan kapan munculnya Al-Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam. Tidak ada yang bisa membuktikan kapan datangnya Al-Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam. Riwayat dari Fudail ibn Yasar ketika beliau bertanya kepada Imam Muhammad Al-Baqir, hal li hadzal amri waqtun, apakah tentang kemunculan Imamul Mahdi itu ada waktu tertentu dan semua orang bisa mengerti kapan munculnya? Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalatu wassalam mengatakan, qal kadzabal waqtu. Kalau ada orang yang menentukan bahwa Imam zaman bakal muncul tahun sekian, bulan ini tahun sekian, kata Imam Muhammad Al-Baqir, sungguh mereka adalah para bohong. Kadzabal waqtu. Jadi tidak akan ada orang yang bisa menentukan kapan duhurnya Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam. Tidak akan ada orang yang bisa menentukan kapan, tahun berapa, di bulan apa Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam akan muncul. Akan tetapi ketika berbicara tentang alamatul zuhur, iya, karena alamatul zuhur itu ada dua. Alamatul zuhur yang bersifat umum dan alamatul zuhur yang bersifat khas. Alamatul zuhur yang bersifat am bisa jadi kita baca sekarang ini. Munculnya berbagai persoalan, kerusakan, ketidakadilan, gambaran akan dekatnya kemunculan Al-Imamul Mahdi. Tapi ini tanda-tanda yang bersifat umum, sementara tanda-tanda yang bersifat khusus belum kita temukan, belum kita tahu, belum ada ulama yang menjelaskan sifat khusus tanda-tanda kemunculan Al-Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam, yang menggambarkan bahwa kapan kemunculan Al-Imamul Mahdi tidak bisa diprediksi oleh manusia dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu adalah ketika kita berdoa, Allahumma ajil farajahu syarif. Allahumma ya Allah, percepatlah kemunculan Al-Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam. Ini menggambarkan bahwa kemunculan Al-Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Akan tetapi kemunculan Al-Imamul Mahdi, kehadiran Al-Imamul Mahdi akan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan tertentu. Keadaan dan kondisi tertentu, bukan waktu tertentu. Artinya ketika kondisi itu sudah menentukan, situasi itu sudah memungkinkan kedatangan Al-Imamul Mahdi, maka hadirlah beliau. Tapi selama keadaan itu tidak mendukung akan kehadiran Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam, maka Imamul Mahdi selamanya akan menjadi tidak akan muncul. Lalu keadaan seperti apa yang bisa menghadirkan Al-Imamul Mahdi? Situasi seperti apa yang mempercepat kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam? Di dalam riwayat disebutkan pertama bahwa kedatangan Al-Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam adalah menerapkan sistem pemerintahan ilahiyah, menerapkan keadilan sepenuhnya di muka bumi ini. Artinya apa? Ketika semua ideologi, semua sistem pemerintahan yang dilakukan oleh semua umat manusia sepanjang zaman gagal, ketika semua itu gagal, maka muncullah kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam. Selama masih ada orang dan masyarakat mencoba untuk menerapkan sistem yang mereka gunakan, yang mereka temukan dengan dasar pemikirannya,
maka selama itu Imam Mahdi alaihi salatu wassalam tidak akan muncul. Kita tahu di dunia ini beberapa tahun yang lalu kita melihat di dunia ini ada dua dominasi, yaitu dominasi kapitalisme dari sisi ekonomi, kemudian sosialisme, yaitu pemerintahan seperti Uni Soviet gagal. Bahwa metode sistem yang digunakan untuk membangun ekonomi gagal mutlak dengan metode yang dipakai oleh sosialis, komunis. Imam Khomeini mengatakan bahwa komunisme sudah berada dalam sejarah, tidak lagi berkembang. Hilang. Dan sekarang pun mereka juga berusaha untuk menafikan dan mencoba untuk membuktikan bahwa sistem kapitalisme dalam membangun kehidupan dunia dicoba, mereka mengatakan gagal. Selama seluruh sistem pemerintahan, apakah itu khilafah atau yang lainnya, dan ternyata masih tetap menjadikan masyarakat hidup dalam kesengsaraan, ketidakadilan, kezaliman dan kemiskinan, maka saat itu Imam Mahdi tahu. Tapi ketika ini semua gagal, tidak ada lagi yang bisa menyebutkan, tidak ada lagi yang bisa menciptakan sebuah sistem, maka Imam Mahdi alaihi salatu wassalam akan muncul. Al-Imam Al-Baqir alaihi salatu wassalam ketika ditanya, beliau mengatakan daulatuna akhir dual wala yabqa qaumun lahum daulatun illa malaku qablana. Kata Imam Al-Baqir alaihi salatu wassalam, pemerintahan kita ini adalah akhir pemerintahan. Dan tidak ada satu kaum di mana mereka punya negara kecuali mereka sudah menguasai, mencoba dengan semua sistem. Oh, sistem khilafah yang kemudian gagal, yang sekarang mau dimunculkan kembali. Khilafah ala manhaj nubuwah misalnya. Metode yang sudah gagal dan pernah dipraktikkan pada zamannya. Atau khilafah Utsmaniyah yang telah gagal, yang kemudian mau dihidupkan kembali, itu tidak akan pernah terjadi sama sekali. Ketika semua ideologi, pemikiran ekonomi, politik, sistem pemerintahan seluruh dunia gagal, maka saat itulah muncul Imam Mahdi alaihi salatu wassalam untuk mendirikan sebuah pemerintahan ilahiyah. Inilah keberadaan Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Selama dunia kita masih didominasi oleh kapitalisme, sosialisme dan lain sebagainya, maka sungguh jauh kehadiran Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Al-Quran mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Sistem terbaik terakhir hanya milik sahibul asri wal zaman, karena itu adalah milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat dunia ini sedang kacau. Mereka mencoba untuk mencoba untuk memaksakan pemikiran mereka, sistem yang mereka temukan untuk diterapkan di dunia, baik di bidang politik, ekonomi maupun yang lain-lain dan yang sebagainya. Yang kedua, kondisi dan situasi yang mempercepat kehadiran Al-Imam Mahdi alaihi salatu wassalam adalah al-dhuruf ar-ruhi, situasi spiritualitas. Artinya apa? Artinya bahwa kemunculan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam membutuhkan orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk membela beliau. Perlu adanya orang-orang yang memiliki kekuatan dan kesiapan mental di dalam mendukung kehadiran beliau Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Selama belum ada orang yang siap untuk hadir untuk membela Imamul Mahdi, selama belum ada orang yang siap mati bersama Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam, maka Imamul Mahdi tak akan pernah muncul sama sekali. Al-Imam Sajjad alaihi salatu wassalam, beliau pernah berkata kepada Abu Khalid, salah satu sahabat Imam Sajjad alaihi salatu wassalam, ya Abu Khalid, inna ahla zamani ghaibatihi al-qa'ilina bi imamatihi al-muntadhirina li khurujihi hum afdalu kulli zaman humul mukhlisuna haqqa
wa syi'atuna sidqa. Imam Sajjad alaihi salatu wassalam berkata kepada Khalid, ya Aba Khalid, dia mengatakan bahwa orang di zaman atau inna ahla zamani ghaibatihi, orang yang berada di zaman gaibnya Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam, syaratnya apa? Al-qailina bi imamatihi, orang yang hidup di zaman gaibnya Imamul Mahdi. Satu syaratnya, dia mengakui akan kepemimpinan Al-Imamul Mahdi. Al-muntadhirina li khuruji, kedua syaratnya adalah dia menunggu kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Apa kata Imam Sajjad? Hum afdalu kulli zaman. Hum afdalu ahli kulli zaman. Mereka itu adalah orang yang terbaik penduduk setiap zaman. Orang-orang yang mengimami, mempercayai akan kepemimpinan Al-Imamul Mahdi, dan mereka menanti akan kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang terpilih, mereka adalah orang-orang mulia. Humul mukhlisuna haqqan, mereka itu adalah orang-orang yang tulus, benar-benar tulus. Wa syi'atuna sidqan, dan itulah benar-benar mereka adalah syi'at-syi'atan. Wa du'atu ila dinillahi sirran wa jahra, orang-orang yang akan menjadi pendukungnya Al-Imamul Mahdi di antaranya adalah orang yang senantiasa berdakwah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Artinya apa? Orang yang menjadi pembela Al-Imamul Mahdi harus tampil di muka bumi ini. Mereka tidak hanya sekedar bersembunyi, mereka tidak hanya sekedar bermain-main, akan tetapi dia menunjukkan ketulusannya, menunggu kehadiran Al-Imamul Mahdi, meyakini akan kepemimpinannya. Saudara sekalian, terkait Al-Imamul Mahdi, berapa banyak orang yang mempercayai Imam Mahdi akan muncul, akan tetapi mereka tidak pernah mempercayainya sebagai seorang imam. Mereka hanya mempercayai bahwa Imamul Mahdi akan menjadi penyelamat dunia, tapi mereka tidak memahami bagaimana dia menjadi penyelamat dunia. Mereka tidak pernah memahami bagaimana dia menjadi seorang Imamul Mahdi, tidak pernah mengakui keberadaan imamahnya sama sekali. Artinya bahwa di sana harus ada orang-orang terpilih yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Selama orang-orang ini belum ada dan belum muncul, Imamul Mahdi tak akan hadir sama sekali. Yang ketiga, kehadiran Al-Imamul Mahdi diperlukan orang-orang yang memiliki kecerdasan dan wawasan tinggi. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Adam, dan sebelum syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan, Allah Subhanahu wa taala melalui proses dari Adam, syariat yang diberikan kepada Adam tidak sempurna, kemudian diturunkan kepada nabi yang lainnya Nuh, Ibrahim, baru kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bertahap? Kenapa tidak diturunkan agama Allah Ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal manusia diciptakan? Kalau itu kan sudah selesai. Tapi kenapa ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat Rasulullah dianggap sebagai syariat tersempurna dibandingkan syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi? Padahal nabi-nabi terdahulu juga membawa agama Islam, tauhid dan lain sebagainya, syariat. Tapi syariat mereka tidak sempurna. Baru kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW menurunkan Islam itu seutuhnya. Kenapa? Karena kemampuan manusia berbeda-beda. Adam alaihissalam dan pengikut-pengikutnya berbeda dengan pengikut Muhammad SAW. Pengetahuan yang diturunkan oleh Allah kepada Adam dan ajaran
disampaikan Adam kepada umatnya dipahami, dan setelah itu kemudian digantikan oleh nabi yang lainnya, berkesinambungan. Ini yang disebut dalam istilah tarakumut taqafi, yakni pengetahuan seseorang itu berasal dari orang-orang terdahulu. Jadi menumpuknya pengetahuan sedemikian rupa sehingga tadinya datang menjadi tahu, dan setelah tahu terus dan lain sebagainya menjadi lebih cerdas. Oleh karena itu orang sekarang jauh lebih cerdas daripada dibandingkan orang-orang terdahulu. Kalau sekiranya Al-Imamul Mahdi, apa yang diturunkan oleh Al-Imam, apa yang diajarkan oleh Al-Imamul Mahdi, atau apa yang dibawa oleh Imamul Mahdi sejak awal sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad secara mutlak sehingga kita tidak perlu menunggu lagi, maka apa yang dibawa oleh Imamul Mahdi pasti gagal. Kalau sekiranya ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan pada zaman Nabiullah Nuh, maka bisa jadi ajaran Islam gagal karena umat Nabiullah Nuh tak mampu untuk memahami ajaran yang dibawa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin berikan contoh lebih jelas lagi. Di zaman Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada muridnya Umair, "Ya Umair, inna hahuna la'ilman jamma." Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, "Inna hahuna la'ilman jamma law asabtu lahu hamalan atau hamalatan." Dia bilang, "Ya Umair, di sini banyak ilmu. Andai saja aku menemukan orang yang siap menerima." Seakan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, "Ya Umair, saya ini diturunkan oleh Allah bukan pada zamannya. Aku lebih dulu dan umat tidak bisa menerima aku, tidak bisa mampu menerima ajaranku. Inna hauna ilman jamma law asabtu hamalata." Andai saja aku bisa menemukan orang, ibarat dia punya pengetahuan yang sangat luar biasa, tapi umatnya tidak mampu menerima apa yang ada di dalam ilmunya, tersembunyi. Demikian pula ketika Imamul Mahdi alaihissalam kemudian dimunculkan sekarang ini atau pada zaman awal sejak Nabi Muhammad SAW, maka niscaya semua ajaran itu yang dibawa oleh Imamul Mahdi akan gagal karena manusia tidak siap untuk menerima apa yang dibawa oleh Al-Mahdi alaihissalam. Sama seperti halnya andai saja ajaran Nabi Muhammad diterapkan pada zaman Nabiullah Nuh, maka muridnya atau umatnya Nabiullah Nuh tidak akan bisa menerima ajaran Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah menurunkan Adam, Nabi dan seterusnya hingga Muhammad SAW. Ajaran yang ada pada Nabi Muhammad adalah kelanjutan daripada nabi-nabi sebelumnya. Demikian pula tentang Al-Imamul Mahdi alaihissalatu wassalam. Jadi perlu ada pendukung yang memiliki kesadaran tinggi. Ketika Imamul Mahdi datang dengan membawa syariat Islam apa adanya, membawa pemerintahan Islam, pemerintahan ilahiyah seperti apa adanya, belum tentu mereka akan bisa menerimanya. Belum tentu mereka bisa menerimanya. Perlu persiapan, kesadaran, kecerdasan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudara sekalian, kita harus tidak boleh menganggap persoalan Imamul Mahdi hanya sekedar persoalan keyakinan semata. Tapi Imamul Mahdi adalah keyakinan dan pada saat yang sama sebuah pengakuan akan kepemimpinan beliau alaihissalatu wassalam. Terakhir, saudara sekalian, apa tanggung jawab kita di hadapan Imamul Mahdi? Sebagai pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sebagai pengikut Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tanggung jawab kita terhadap Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam? Apa tanggung jawab kita dalam menanti Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam? Kita harus memahami tentang tanggung jawab kita masing-masing di saat gaib ini. Pertama, di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdal a'mal ummati intidharul faraj." Amal terbaik bagi umatku, kata Rasulullah, adalah menunggu kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Itu menjadi amal yang terbaik. Lalu bagaimana di dalam menantikan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam ini? Pertama, kita harus memiliki keyakinan bahwa Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam, meskipun dia bait yang sebegitu panjang, tetap kita akan meyakininya sebagai imam kita yang kita nanti. Sekalipun kita nanti mati sebelum melihat beliau hadir. Sebab berapa banyak orang yang dalam penantian ini kemudian mereka meninggalkan kepemimpinan Al-Imamul Mahdi, merupakan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Inna waladi yaghibu ghaibatan la yabqa 'ala al-imani bihi illa an-najrul qalil." Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah mengatakan, putraku Al-Mahdi akan gaib yang sangat lama sekali. Di dalam kondisi kegaiban itu la yabqa 'ala al-iman. Sedikit yang beriman kepada Imamul Mahdi, kata beliau, illa nazrul qalil, yang mengimani akan kepemimpinan Imamul Mahdi di saat gaib itu sangat sedikit sekali. Nah, keyakinan kita kepada Imam Mahdi, keimanan kita terhadap kepemimpinan Imam Mahdi harus kita rawat. Itu tanggung jawab kita sekarang ini untuk menanti Imamul Mahdi. Sehingga ketika kita di saat Imamul Mahdi muncul, kita sudah memiliki ikatan spiritualitas dengan Imamul Mahdi. Yang kedua, kita tidak perlu untuk menentukan dan mengatakan sebentar lagi keluar, karena kita tidak bisa menentukan waktunya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh syarat-syaratnya harus terpenuhi dari kemudian Imamul Mahdi muncul. Yang ketiga, kita harus melakukan amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar itu artinya bahwa harus melakukan perbaikan dari hal-hal yang buruk menjadi yang terbaik. Karena fungsi daripada amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar adalah perubahan, bukan kerusakan. Kalimatnya saja al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Artinya ketika kita melihat suatu kemungkaran harus diubah menjadi lebih baik. Tentunya caranya apa? Tidak harus dengan senjata atau caci maki atau merusak. Karena intinya adalah perubahan, merubah dari buruk menjadi yang lebih baik. Sedangkan sarana terbunuh tidak terbunuh itu adalah sarana yang terakhir. Apakah perlu terbunuh ataukah tidak? Amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dan ini jenisnya banyak sekali. Yang selanjutnya, kita harus melakukan sesuatu yang terbaik. Seluruh lembaga, muassasah al-khairiyah, seperti lembaga-lembaga sosial kemanusiaan harus kita lakukan. Kalau kita ini lakukan semata-mata untuk Allah, tulus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk bagian orang yang menanti kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Para guru yang mengajar murid-muridnya dengan niat tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memintarkan umat manusia, mencerdaskan bangsa dengan tulus kepada Allah, dia berarti telah berusaha untuk menanti kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Orang tua yang mendidik anaknya dengan niatan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan anak-anak
yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang menantikan kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Pesantren, lembaga-lembaga kemanusiaan yang lainnya, sepanjang semuanya dilakukan untuk Allah, hanya untuk Allah, ikhlas lillah, mukhlisina lauddin, maka semua aktivitas yang ada itu adalah bagian daripada penantian terhadap kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Berkaitan dengan milad hari kelahiran Ahlul Bait Indonesia atau organisasi ABI, Ormas Ahlul Bait Indonesia. Kenapa Ormas Ahlul Bait Indonesia yang sekarang ini besok kita peringati hari jadinya ke-11? Kenapa kita buat? Karena lembaga Ahlul Bait Indonesia kita buat adalah bagian daripada cara penantian terhadap kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Penantian tidak mungkin bisa tercapai kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Pemikiran-pemikiran Ahlul Bait alaihi wassalam tidak bisa tercapai kecuali dengan sebuah wadah, maka keberadaan wadah itu menjadi wajib. Seperti halnya wudu. Wudu sebagai wudu tidaklah wajib, tapi sunnah. Tapi wudu untuk sholat wajib, karena sholatnya adalah wajib. Dan sholat tidak sah kecuali dengan wudu. Ma la yatimmu bihi wajib, atau ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa dilakukan kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Wudu tidak wajib, sunnah. Siapa yang mengatakan wudu itu wajib? Tapi sholat harus pakai wudu. Tanpa wudu maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti wudu untuk sholat wajib. Sebuah wadah, lembaga tertentu, apabila mazhab Ahlul Bait, pemikiran Ahlul Bait alaihi wassalam, ajaran Ahlul Bait tidak bisa tersebarkan di Indonesia dan di seluruh dunia kecuali adanya sebuah organisasi, maka organisasi itu menjadi wajib keberadaan. Ahlul Bait, organisasi Ahlul Bait Indonesia menjadi lembaga yang sekarang sudah tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Terakhir berapa ratus dari baik provinsi maupun di seluruh provinsi ada, dan sudah berada perwakilan di seluruh berapa, saya lupa itu 200 berapa kabupaten dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah besok itulah adalah hari kelahirannya yang ke-11 tahun Ahlul Bait Indonesia atau ABI sudah didirikan di dalam rangka untuk membangun, mempersiapkan diri akan kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu siapapun mereka yang ikut andil dalam gerakan Ahlul Bait Indonesia ini, maka mereka masuk dalam sebuah roda kendaraan untuk sama-sama menantikan kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua, aktivitas kita yang kita lakukan, apapun amal yang kita lakukan, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penantian kita akan kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu a'mal ummati intidharul faraj, sebaik-baik tindakan amal bagi umatku adalah menantikan kehadiran Al-Imamul Mahdi. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, Allahumma ihsyurna ma'a Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma arzuqna ya Allah syahadatan ma'a Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahil aliyyil azim. Assalamu alayka ayyuhal abdus salihuz zakiyyu. A'idhuka syahadatan minni laka takarrubni ilaika fi yawmi syafa'atika. Ashhadu annaka qulta wa lam tamutu bal birajai hayatika amiyakulu syiatika wa bidiyai nurika hatada. Dhuribuna ilaika wa ashhadu annaka nurullahi alladhi lam yudfa'a wa la yudfa'a abadan wa annaka wajhullahi alladhi lam yahliku wa la yuhlak abadan wa ashhadu anna turbatuka wa hadzal haramu haramuka wa hadzal masrahu wadaika la dalila wallahi mu'izzuka wa la ma'luba wallahi nasiruka. Hadhihi syahadatan li indaka ila yaumi qabli ruhi bi hadratika. Wassalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. 12 salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
qablaha as-salawat. Allahumma